Bismillahirrahmanirrahim. Innama aurada alaikal warid litakuna bihi alaihi waridan. Nah, warid niku saged artine peparing sing rupa ilmu wahbiyah, ilmu sing peparing. Itu biasanya berbentuk ilham. Berbentuk ilham yang masuk di dalam hati kita, dan cahaya makrifat. Dengan cahaya makrifat niku rasane ati niku longgar, ora sumpek, lan ati niku saged padang. Nah, kalau kita sudah diberi warid oleh Allah seperti ini, ada ulumul wahbiyah, ada anwaril irfaniyah, ada sinar di dalam hati kita, kita akan diberitahu oleh Allah iku hak nang, iku batal nang. Nah, kemudian kita diberi kemampuan juga. Tetapi kadang-kadang kita tidak merasa, karena kuatnya rasa basyariah kita, awake dhewe niku mboten ngerti nek iki ku sebenarnya warid dari Allah Subhanahu wa taala. Allah warid niku mari kita artikan yang sederhana mawon ben aja bingung. Sesuatu yang masuk di dalam hati kita yang mendorong menuju ke arah kebaikan, niku mawon. Atau cahaya Tuhan yang diberikan kepada kita. Allah memberikan cahaya datang awake dhewe, ten manahe dhewe. Niku supaya kita niku saged meniti jalan menuju kepada Allah. Nah, ngeten niki. Selama ini kita tidur di dalam kelalaian, di dalam kealpaan, lali karena terpengaruh oleh duniawiyah, oleh aghyar yang ada di lingkungan kita. Lali gitu, ngalor ngidur surakilingan karo pangeran, gak atine gak ono sambung karo Gusti Allah. Kemudian tiba-tiba ada krentek sing masuk nih gone awake dhewe. Kita sadar ya Allah, selama ini saya telah banyak menyanyiakan waktu, saya telah meninggalkan kewajiban kita. Niku jenengane warid. Rasa diartikan yang mumet-mumet kados niki anwaril irfaniyah. Kula yakin jenengan nyok pikantuk sing ngaten niku. Tetapi cepet ilangi. Mergo tututan karo setan biasane. Setan kali malaikat sing memberikan ilham niku perang terus. Begitu malaikat memberikan ilham pada hati kita, setan mlebu buak. Engko malaikat teko meneh. Setan teko meneh buak apa sing wis diparingake dening malaikat, sehingga kita ini seperti menjadi permainan begitu. Nah, niki mula syukurilah jika ada kesadaran datang kepada kita. Kita sadar, kita insaf, syukurilah, itu benar-benar warid dari Allah, cahaya ilahiyah. Nah, ketika itu berarti Allah memanggil kita, atau Allah siap untuk kita hadiri, untuk kita datangi, untuk kita sowani, maka segeralah kita ke sana. Tetapi kalau masih tahapan itu tahapan pertama, kita masih dalam sebatasan sadar. Nah, setelahnya itu niki akan ada warid lagi nanti yang datang di dalam hati kita, bahwa hanya seperti itu tidak cukup. Mila lajeng Mbah Kyai dawuh, aurada alaikal warid liyatasallama min yadil akhyar wa yuharrikaka min rikil asar. Allah menanugerahkan warid cahaya ilahiyahnya kepada kamu untuk menyelamatkan kamu dari tekanan-tekanan duniawiyah min yadil akhyar, untuk membebaskan kamu dari perbudakan nafsu. Subhanallah. Nggih.
Kalau kita sadar, betul-betul sadar, selama ini kita ditekan oleh duniawiyah kita, dipaksa, dipepet ke, diuyel-uyel karo dunia kita, sehingga kita tidak bisa berubah, tidak bisa berkeming. Pikiran kita mung duwe, sing pengen mobil ya mung mobil, sing pengen pangkat ya pangkat. Jadi kita dipaksa, dianiaya oleh duniawiyah kita, sehingga merasa kita tidak pernah bebas, tidak pernah merdeka kita niki. Terus tekanan duit iki terus mlebu. Tili ini rekening jek piro, wingi tak jikok semene berarti jek piro. Terus sing engko batine piro, ditekan terus. Perbudakan nafsu juga seperti itu. Kita dikungkung oleh nafsu kita, kepengen ngono. Tidak pernah kita ini menjadi orang merdeka. Merdeka untuk diri kita sendiri, tidak pernah. Terus diikat oleh keinginan-keinginan nafsu. Nah, ketika datang warid dari Allah, cahaya ilahiyah, sampan harus tanggap, harus sampan sambut dengan sukacita, karena warid itu datang akan menyelamatkan kita dari tekanan-tekanan duniawiyah niku. Nggih. Nggih. Warid itu bisa seperti orang dipanggil oleh Allah, bisa dengan datang sendirinya, bisa dengan usaha tirakat keprihatinan, agar kita diberi warid oleh Allah, agar diberi cahaya hati kita. Bisa kedua hal, tapi sebaiknya kita mencari, kita mohon, kita tirakat, kita berpikir, tentu kita berpikir angan-angan dengan seksama keberadaan kita selama ini, keberadaan duniawiyah, apa perlunya. Lah niki nek wis ketemu kesimpulane, mangke sampean iso ngenteni tekane warid iso. Tapi nek sampean pun ngerti ngono tok, niku nek mboten enten cahaya ilahiyah ya sing ngerti tok. Nah, misale kaya dene senter, iki dalane peteng. Ki lho dalanmu rono diduduhke karo Gusti Allah. Kita mau ke sana ndak? Kalau kita masih terikat dengan duniawiyah, masih tertekan, masih diperbudak oleh aghyar ini, sekalipun kita tahu kita ndak akan jalan ke sana, sulit jalan ke sana. Nah, kalau Allah sudah menurunkan warid seperti itu cahayanya, itu berarti kuwi wis dinteni Gusti Allah ning kono. Kamu jangan tertekan oleh perbudakan duniawiyah ini. Jangan oleh pengaruh duniawiyah ini, jangan kamu diperbudak selain Gusti Allah. Jadi ngaten selama ini kita tidak bisa merdeka. Kita tidak bisa merdeka di dalam berpikir, di dalam bersikap. Karena kenapa? Nggih keranten pikiran kita, kebebasan kita selalu diikat oleh, selalu ditekan oleh duniawiyah niki. Nggih toh? Nggih, semua seperti itu. Abot toh, memang itu abot. Nah niku kula karepake, sing kula karepake goleki, tapi setelah itu mohon untuk diberi kekuatan oleh Allah bisa ke sana. Mulane arinal haqqo warzuqnaj tiba. Kita tahu hak, tapi kalau tidak diberi rezeki oleh Allah mampu melaksanakan, nggih mung weruh tok, isane mung ngomong tok, argumentasi tok, ora tau nglakoni. Nah niku awal mula kita diberi warid oleh Allah agar kita sadar yang selama ini kita telah tidur, selama ini kita telah lupa. Kemudian kita diberi warid cahaya ilahiyah yang berupa yakdoh kesadaran itu. Kemudian kita bisa berjalan dengan stabil, bisa berjalan dengan kokoh. Pun niki kadang-kadang kita masih dipoyang-paying, teko meneh warid sangka Gusti Allah. Kowe gen aja poyang-paying, ditekan oleh duniawiyah, diperbudak oleh duniawiyah, oleh aghyar, oleh athar, nah tak kei warid meneh. Kowe gen iso mlaku meneh. Nah ngaten. Lan kemudian aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Jadi Allah menganugerahkan cahaya ilahiyahnya kepada kamu
untuk mengeluarkan kamu dari penjara keberadaanmu, dari penjara nafsumu menuju kepada kesaksian yang nyata, yang luas, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku tahapan yang ketiga. Nek pun niki selesai, dari kita lupa ada warid datang, kita sadar, kemudian kesadaran kita tidak cukup karena kita masih diombang-ambingkan dengan duniawiyah, dengan nafsu, datang lagi warid, kita selamat. Warid yang kedua menyelamatkan kita dari kungkungan-kungkunan napa menika duniawiyah, pun kita selamat. Datang ketiga, baru niki yang sempurna, cahaya yang ditempatkan di dalam hati kita oleh Allah. Cahaya itu bisa menggerakkan kita berzikir. Kita gaib dari selain Allah, maka kita hanya syughul, hanya zikir kepada Allah, sehingga hati kita penuh dengan cahaya dan kita tidak peduli dengan apa yang selain Allah. Maka kemudian kita bisa keluar dari lingkaran penjara diri kita sendiri. Nggih niku. Dados Mbah Kiai menika di dalam menggambarkan keberadaan orang itu terjepit oleh duniawiyah, oleh nafsu kita sendiri. Betul zaman kita ini. Selama ini kita tidak sadar. Yang kita kejar-kejar itu apa, yang kita cari-cari itu apa. Mun wis ketemu ya jal takonano, kowe iki wis ketemu terus kowe iki arep apa? Tak goleki ya ana ya ini saiki wis ketemu omahmu wis apik ngene iki arep piye? Nek ketemune niku artine ngaten. Wis ketemu sing tak goleki omahe apik, mobil wis tak goleki. Apa arep tuku Civic apa-apa maune wis kecekel saiki ayo. Arep apa kowe? Nah, niki nanti diharapkan kita bisa segera sadar. Ternyata ketika semuanya itu ada, semakin menambah kita akan terjerat. Kepingin ini, kepingin itu. Ini kalau warid tidak datang. Kalau warid segera datang, udah tidak perlu lah. Saya nggak butuh lagi keinginan-keinginan saya yang ini, yang itu, tidak ada artinya lagi. Saya ingin membebaskan diri dari keinginan-keinginan yang hanya sifatnya sementara yang akan menjerat saya. Akhirnya sampai merdeka. Merdeka di hadapan Allah, merdeka. Kamu menjadi hamba Allah yang bebas. Kamu menjadi Allah tentu yang enak, yang seneng. Niki sing mboten saged kita nggambarke. Sampai nek muni seneng niku biasanya mergo nafsune keturutan. Nggih mboten. Wah seneng, aku kepengen ini keturutan seneng. Itu sama dijerat oleh barang. Nek sampean kepengin seneng tenan, ya iso rasa diikat karo apa-apa. Pengen merdeka tenan rasa diikat karo apa-apa, hanya kepada Tuhan, hanya kita kepada Tuhan. Itu yang digambarkan sebagai fadha. Sebab kalau kita sudah sampai kepada syuhudullah, kita akan memasuki arena yang sangat luas sekali. Yang ketika di situ kita melihat dunia itu hanya uplak-uplak dong. Uplak-uplak paling ngono, paling uplak-uplak ngono, bolak-balik uplak-uplak ngono. Nek kita wis weruh Gusti Allah. Sampeyan selama niki napa mboten namung uplak-uplak tok. Ning omah uplak-uplak teko ngliwet padu karo bojone wis uplak-uplak bendina ngono terus. Niku jenenge uplak-uplak ngono terus. Ndak ada kebebasan. Ndang segera kita bebaskan diri kita dari uplak-uplak niku nggih. Mun kita ketemu kanca ning tempat kaya wis uplak-uplak duit ku sesuk piye badine suwah urus ngene. Kapan kita bebas kalau begitu? Sampai tuwek, tungkruk-tungkruk ijeh dikungkung terus karo nafsu. Karo sijnil aghyar. Ngaten niku. Maka nanti pada akhirnya kita akan bisa memposisikan, akan bisa tahu persis. Oh disinilah letak makna hamba Allah tidak berdaya. Maka Kanjeng Nabi lebih senang disebut abdu daripada disebut sayyid, daripada dipundi-pundi. Karena ketika disebut abdu itu berarti mencerminkan kesadaran ingkang desu dimiliki oleh Kanjeng Nabi, oleh para wali pada waktu itu. Orang wali-wali yang hidupnya kelihatan
sangat berkurang compang-camping. Masane ini tiang-tiang niku tiang sing bebas lho. Tiang sing bebas sing hatinya merdeka. Daripada sampan sing rumah mewah ngurusi iki, mendingan wali sing ning pinggir dalan sing emplek-emplek. Hatinya bebas, senang, bercengkrama pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ngeten niku lah. Nggih. Ada pertanyaan lagi. Nah, Pak Kiai Mukhlis. Nggih. Nggih. Sampan mengalami sesuatu yang sangat sulit, sangat sabar. Saya terima Allah. Ini cobaan jenengan. Saya terima, mudah-mudahan dengan ini dosa saya hilang atau derajat saya akan kau angkat dengan keridhaan panjenengan. Niku jenengan namanya bercengkrama. Jadi berkomunikasi datang Gusti Allah. Saman emot. Bener saman cobi biasakan seperti itu, mangke sampean sadar. Sampean nalikane diamuk bojo sampean. Kemudian sampean ya wis lah, sabar. Panjenengan wong wedok is ngono, apa-apane wis ngono kuwi lah. Yang penting kewajiban saya sudah saya penuhi menurut kemampuan saya. Ya Allah, berilah saya kesabaran untuk tidak marah. Ini jenenge sampean bercengkrama dengan pangeran. Kayak begitu. Nggih, sami-sami. Sampean mangan matur nuwun Gusti. Kau telah beri rezeki aku. Mudah-mudahan rezeki ini bisa untuk sanggup melaksanakan ibadah. Ini jenenge bercengkrama dengan di mana-mana sampean bisa bercengkrama dengan Allah. Bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, kalau sampean sudah begitu, itu tanda-tanda ada warid di dalam hati jenengan. Nek sampean wis ngerti tapi nek iso ijek pancet jek padha wae wis ngerti tapi urung ana warite. Kapan? Nggih, niku termasuk dalam amaliyah hati kita. Dan itu lebih berharga daripada amaliyah lahiriah. Kita melakukan ibadah tengkelak-tengkelu ngubeng tasbih sampai geneping 100 ubengan rak ngerti dong dingin. Ini kan amal lahiriah cangkem. Kalian zaman tafakur niku nilainya lebih besar daripada itu. Tapi kesel yang tafakur niku kesel. Nggih. Pun nggih. Kados kala wingi ada Mbah Kiai memberikan petunjuk pada kita bersahabat dengan orang-orang baik itu ada kalanya kita kepengin memasuki dunianya, kepengin terikat dengan ajaran-ajaran mereka. Tapi ada kalanya suhbah kita itu ya suhbah yang disertai dengan satu keinginan muga-muga iso kaya wong niku. Niku to subah riyen niku kan enten ngoten niku subah. Nah, kita mengkaji kitab Mbah Kiai, demikian sulitnya, tapi kita ngerti dengan harapan mudah-mudahan saya bisa meniru beliau-beliau ini. Setidak-tidaknya mampu sithik-sithik lah. Mampu sithik. Mampu kiai niku apik to? Nggih. Al-Fatihah.